Lu tau gak kalau yang disampaikan Erich Fromm sama Sigmund Freud di bukunya Erich Fromm itu yang judulnya Psikoanalisis dan Agama itu sebenarnya hampir-hampir mirip sama pemikiran dari dua orang yang pengen gue sebutin ini. Ya, jadi di dua video gue sebelumnya itu kan gue membahas tentang bagaimana Erich Fromm dan juga Sigmund Freud itu memandang agama dari sudut pandang psikoanalisis, dan mereka berdua itu berpusat di pembebasan manusia melalui pikiran dan juga hati. Nah, kalau lu sadar sebenarnya pemikiran kayak gini, pembebasan manusia ini itu nggak cuma Erich Fromm sama Sigmund Freud doang. Ada beberapa tokoh terkenal yang mempunyai pemikiran yang serupa. Nah, di video kali ini gue nyebutin dua aja. Oke, yang pertama adalah Paulo Freire, di mana Paulo Freire ini adalah seorang tokoh pendidikan yang cukup terkenal di dunia, dan beliau ini berasal dari Brazil. Nah, Paulo Freire itu mempunyai slogan yang cukup terkenal. Nah, slogannya itu adalah pendidikan untuk pembebasan. Dan di bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas itu dia mengkritik habis-habisan sistem pendidikan gaya bank. Apa tuh sistem pendidikan gaya bank? Sistem pendidikan gaya bank singkatnya itu adalah guru memberikan materi setiap hari secara rutin kepada murid-muridnya, dan seakan-akan muridnya itu adalah celengan, dan ketika sudah lulus atau sudah penuh celengan itu akan dipecahin dan akan mengeluarkan hasilnya yang berupa ijazah. Nah, kata Paulo Freire, pendidikan kayak gini itu secara tidak sadar itu membuat murid menjadi pasif, murid menjadi tidak kritis, dan juga secara tidak sadar itu membuat muridnya itu ditindas oleh sistem pendidikan itu sendiri. Nah, makanya Paulo Freire itu bilang pendidikan yang seharusnya itu adalah pendidikan yang membebaskan, bebas untuk berpikir, bebas untuk bernalar, dan bebas untuk mempertanyakan apapun yang ada di sekeliling mereka, bukan cuma nelan materi mentah-mentah dari si gurunya. Nah, yang kedua itu ada si kumis Friedrich Nietzsche. Nah, si Nietzsche ini itu salah satu orang yang cukup dingin sama agama, dan kalau ngekritik agama itu keras banget ngekritiknya. Karena sepengalaman dia atau sepengamatan dia, orang yang memeluk agama itu ketika mereka mau melakukan sesuatu itu pasti dibatasin sama sebuah aturan agama. Jadi ya nggak bebas lah. Nah, inilah yang nantinya dia sebut sebagai moral budak. Dimana seperti yang kita tahu, bebas enggaknya budak itu tergantung sama tuannya. Ya literalnya mereka tidak bebas lah. Nah, dari 4 tokoh yang tadi gue sebutin, mulai dari Sigmund Freud, Erich Fromm, Paulo Freire, terus si kumis Friedrich Nietzsche, nah, mereka itu empat-empatnya mempunyai pusat pemikiran yang sama, yaitu gunainlah akal lu biar lu bisa membebaskan diri lu. Kalau kata Dory itu adalah terus berenang. Kalau kata mereka berempat mungkin adalah terus berpikir. Jadi kalau kalian ada yang tahu tokoh-tokoh yang mempunyai pusat pemikiran yang serupa, atau gua ada salah atau gua ada missnya, tulis semuanya di kolom komentar. Gua tungguin sambil gua mau main Warhammer dulu.